师傅过招。呀！Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan menceritakan bagian ketujuh dari Pedang Langit dan Golok Pembunuh Naga. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Yun Liting yang depresi memikirkan Xiaofu tiba-tiba diserang sekelompok orang berpakaian hitam. Dari jurus yang mereka gunakan, mereka berasal dari perguruan Shaolin. Yun Liting disiksa, tangan dan kakinya dibuat lumpuh. Wuji yang menuruni gunung bersama anggota sekte Ming yang lainnya melihat Yun Liting yang dalam keadaan tak sadarkan diri. Mereka lalu membawanya ke sekte Ming. Setelah Liting sadar, dia berkata, ketika dia mabuk, dia diserang oleh 3 orang berpakaian hitam. Orang tersebut menggunakan kungfu jari besi kuil Shaolin. Wuji memikirkan siapa yang telah melukai pamannya tersebut. Yang Xiao menyarankan agar mereka berangkat ke kuil Shaolin untuk mengetahui kebenarannya dengan jelas. Rombongan sekte Wudang melakukan perjalanan ke Wudang. Di perjalanan, mereka bertemu pendekar tak dikenal. Pendekar tersebut mengundang mereka ke kediaman majikannya. Song Qinho menolak undangan tersebut, akan tetapi mereka memaksanya. Di saat mereka akan melawan, tiba-tiba Song Qinho dan yang lainnya merasa kehilangan tenaga. Song Qinho menyuruh Qinsu pergi mencari bantuan. Di penginapan, Miju dan murid-muridnya juga mengalami kejadian yang sama. Mereka telah kehilangan kekuatan. Ternyata itu adalah ulah orang yang sama. 2 pendekar tak dikenal itu memberi racun pada makanan mereka sebelumnya. Dalam perjalanan ke kuil Shaolin, Wuji dan anggota sekte Ming melihat prajurit Mongol menyiksa rakyat kecil di siang bolong. Bahkan wanita pun diseret oleh mereka. Wuji yang melihat kejadian tersebut sangat kesal. Dia lalu berniat untuk membantu. Tiba-tiba seorang wanita bersama prajurit Mongol datang ke tempat tersebut. Si wanita berkata kepada prajurit untuk melepaskan rakyat yang mereka siksa. Namun para prajurit itu menolaknya. Dan akhirnya wanita itu pun memerintahkan bawahannya untuk membunuh mereka semua. Di saat rombongan wanita itu akan pergi, Wuji melihat pedang langit ada pada si wanita Mongol tersebut. Selama dalam perjalanan ke kuil Shaolin, Buhi yang merawat dan memperhatikan Yun Liting. Perhatian Buhi itu membuat Yun Liting teringat Xiaofu. Dia merasa terharu atas perhatian Buhi tersebut. Keesokan harinya, rombongan Wuji yang melanjutkan perjalanan bertemu pasukan Mongol yang mereka lihat kemarin. Pria Mongol tersebut berkata jika tuan mereka mengundang Wuji dan rombongannya untuk mampir. Wuji yang ingin mengetahui keberadaan pedang langit, dia pun bersedia memenuhi undangan tersebut. Mereka lalu disebut wanita sebelumnya yang diketahui bernama Zhao Min. Zhao Min sepertinya mengenal semua anggota sekte Ming yang ada di sana. Dia lalu mempersilahkan mereka semua masuk. Yang Xiao dan Elang Putih terlihat sangat waspada dan berhati-hati. Di sana mereka dihidangkan arak dan makanan. Wuji bertanya dari mana Zhao Min mendapatkan pedang langit. Karena sebelumnya pedang langit dipegang oleh Miju dari sekte Emei. Namun sepertinya Zhao Min tidak mau mengatakannya. Dia berkata akan pergi mengganti pakaian dan meninggalkan pedang langit di sana. Zhao Dian yang melihat pedang langit di sana lalu membukanya, yang ternyata itu hanyalah sebuah pedang kayu. Kayu itu mengeluarkan aroma cendana. Merasa ada firasat yang kurang baik,
Wuji dan yang lainnya pun pergi dari tempat itu. Mereka lalu berpamitan kepada Zhao Min. 张某感激不尽。好吧，各位保重。 Rombongan Wuji berhenti di hutan. Biksu Peng berkata jika fraksi 5 panji akan menemui mereka dalam waktu 30 menit. Wuji pun memutuskan menunggu mereka di sana. Tiba-tiba semua tetua sekte Ming yang tadi menghadiri perjamuan merasa kehilangan tenaga. Wuji merasa ada yang tidak beres. Dia berkata jangan menggunakan tenaga dalam. Jika tidak racunnya akan menyebar dan sulit disembuhkan. Wuji pun lalu kembali ke Villa Wilau Hijau. Wuji yang tiba di kediaman Zhao Min mengambil tanaman dari dalam kolam dan memintanya kepada Zhao Min. Namun Zhao Min tidak mengizinkannya dan bertarung dengan Wuji. Dari pertarungan itu Wuji berhasil mengambil tusuk rambut Zhao Min. Namun Wuji mengembalikannya dan berniat pergi dari sana. Zhao Min berkata jika Wuji telah mempermalukannya, dia terlihat akan melakukan bunuh diri. Wuji yang melihatnya pun berusaha mencegah, yang ternyata itu adalah sebuah jebakan. Seketika lantai tempat Wuji berdiri terbuka. Wuji terjatuh namun dia berhasil menarik Zhao Min ikut bersamanya. Wuji mencoba mencari jalan keluar dari ruangan tersebut, tapi dia tidak menemukannya. Dia lalu memaksa Zhao Min mengatakan cara keluar dari sana. Namun Zhao Min adalah gadis yang pintar yang selalu membuat Wuji kesal. Di tempat lain, seorang prajurit melapor jika daerah sekitar sana telah dikepung oleh pasukan Mongol. Ye Wang pun berencana akan menyerang mereka. Namun Xiao Zhao melarangnya. Dikarenakan itu hanya akan membuang-buang tenaganya. Ye Wang tidak mau menuruti Xiao Zhao, dikarenakan dia hanya seorang pelayan. Xiao Zhao lalu mengeluarkan lencana sekte Ming. Melihat lencana sama halnya melihat ketua sekte. Xiao Zhao menyuruh pendekar Peng dan Ye Wang ke daerah selatan mengusir tentara Mongol. Akan tetapi jangan mengejar. Tinggalkan celah di barat daya dan biarkan mereka masuk. Sementara Hotuki memimpin pasukan menyergap mereka di sana. Wuji yang kehabisan akal akhirnya menotok Zhao Ming. Dia melepaskan sepatunya, lalu menggelitiki kaki Zhao Ming. Zhao Ming yang tidak bisa menahan kelakuan Wuji pun akhirnya menyerah. Dia berkata akan menunjukkannya. Dengan wajah cemberut Zhao Ming memutar benda di atas lampu, yang membuat seketika lubang penutup ruangan tersebut terbuka. Dan lalu Wuji pun keluar dari sana. Terlihat Zhao Min menggerutu karena kelakuan Wuji kepadanya. Di tempat lain terlihat Xiao Zhao memberi komando kepada anggota sekte Ming bertempur melawan pasukan Mongol. Terlihat Xiao Zhao sangat mahir melakukan pekerjaannya itu. Wuji pun tiba di sana. Dia lalu membantu mereka menyerang pasukan Mongol. Tiba-tiba bawahan Zhao Ming datang. Mereka memerintahkan pasukan Mongol untuk segera mundur. Dia lalu memberikan sebuah kotak kepada Wuji, yang katanya itu adalah titipan dari Zhao Min. Wuji lalu memberikan penawar racun kepada tetua sekte yang tadi keracunan. Dalam waktu setengah jam racun itu menghilang dengan sendirinya. Wuji membuka kotak pemberian Zhao Min kepadanya. Di dalam kotak itu terdapat tusuk rambut milik Zhao Min. Wuji pun lalu teringat kejadian yang tadi dialaminya bersama Zhao Min. Tiba-tiba Xiao Zhao datang membawa makanan untuk Wuji. Xiao Zhao melihat tusuk rambut pemberian Zhao Min, dan terlihat dia sangat menyukainya. Mengetahui Xiao Zhao menyukai tusuk rambut itu, Wuji pun memberikannya kepada Xiao Zhao. Dia lalu memasangkannya di rambut Xiao Zhao. Wuji dan rombongannya akhirnya tiba di kuil Shaolin. Mereka disambut oleh seorang biksu. Biksu itu berkata jika ketua Shaolin dan para sesepuh sedang bermeditasi. Wuji berkata jika mereka datang ke kuil Shaolin untuk membahas sesuatu yang penting. Namun biksu itu tetap tidak mengizinkannya masuk. Merasa ada yang aneh,
Raja Kelelawar lalu menyerang biksu tersebut. Lalu biksu itu pun kabur dari sana. Wuji dan yang lainnya memasuki kuil Solin. Akan tetapi kuil itu dalam keadaan kosong. Mereka tidak menemukan siapapun di sana. Seorang pengawal melapor jika mereka menemukan sesuatu di kuil Luohan. Wuji dan yang lainnya pun bergegas ke sana. Di kuil Luohan mereka melihat posisi patung yang berubah. Yang Xiao dan yang lainnya lalu memutar patung tersebut. Dan terlihat di punggung patung terdapat kalimat, "Basmi Solin, lenyapkan Wudang, kami Sekte Ming akan memerintah dunia persilatan." Dari tulisan tersebut bisa disimpulkan jika seseorang ingin menjebak Sekte Ming. Mereka menghancurkan Solin dan mengkambing hitamkan Sekte Ming. Wuji memikirkan kalimat di punggung patung tersebut. Seketika dia menyadari jika sasaran mereka selanjutnya adalah Wudang. Wuji dan yang lainnya pun bergegas ke Sekte Wudang. Seorang biksu mendatangi Sekte Wudang dan menemui Zhang Sanfeng. Kepada Zhang Sanfeng dia berkata jika kuil Solin telah dihancurkan oleh Sekte Ming. Semua murid-muridnya telah dibunuh. Dia satu-satunya yang selamat dan berhasil kabur. Zhang Sanfeng lalu mendekati biksu itu. Kan tetapi biksu itu tiba-tiba menyerangnya. Zhang Sanfeng berhasil memukul biksu tersebut hingga tewas. Namun dia juga terluka parah. Wuji akhirnya tiba di Sekte Wudang. Dia lalu menyamar sebagai pelayan dan menemui kakek gurunya. Terlihat Zhang Sanfeng sedang memperagakan jurus Tai Chi yang diciptakannya kepada Yu Daiyan. Tiba-tiba terdengar suara yang mengancam akan membunuh murid Sekte Wudang jika Zhang Sanfeng tidak menemui mereka. Zhang Sanfeng pun pergi ke sana, yang diikuti Yu Daiyan dan Wuji. Wuji melihat orang-orang di sana berpakaian seperti anggota Sekte Ming. Tiba-tiba Zhao Min dan para bawahannya datang ke sana. Kepada kakek gurunya Wuji, dia memperkenalkan dirinya sebagai ketua Sekte Ming yang bernama Zhang Wuji. Zhang Sanfeng lalu bertanya mengenai muridnya yang berangkat ke puncak terang tapi belum kembali. Zhao Min berkata jika mereka semua berada dalam tahanannya dalam keadaan terluka. Sedangkan Li Ting berakhir di tangan Solin. Dia dalam keadaan lumpuh akibat serangan jari baya emas. Zhang Sanfeng yang mendengarnya pun seketika lukanya kambuh dan memuntahkan darah. Zhao Ming berkata jika Sekte Wudang bersedia tunduk di bawah kekaisaran Mongol, maka murid-muridnya akan dilepaskan. Dikarenakan Zhang Sanfeng menolak, Zhao Min memerintahkan bawahannya menyerang. Namun tiba-tiba Raja Kelelawar hadir di sana dan melumpuhkan dua orang bawahan Zhao Min. Raja Kelelawar memberi hormat kepada Zhang Sanfeng. Dia lalu membongkar identitas Zhao Min yang menyamar sebagai ketua Sekte Ming. Mendengar itu Zhang Sanfeng ketawa. Dari awal dia sudah curiga. Dia berkata tidak mungkin Sekte Ming bersekutu dengan Mongol. Raja Kelelawar lalu berkata agar membiarkan Sekte Ming yang mengurus kelompok penipu itu. Zhao Min mengejeknya jika itu hanya gertakan, karena tidak ada satupun anggota Sekte Ming yang datang selain dirinya. Tiba-tiba Elang Putih dan tetua Sekte Ming yang lainnya pun tiba di sana. Mereka pun lalu memberi hormat kepada Zhang Sanfeng. Zhao Dian lalu menggoda Zhao Min. Dia berkata bagaimana jika Zhao Min dan ketua mereka Zhang Wuji menikah dan menjadi nyonya. Hal itu seketika membuat Zhao Min menjadi malu dan salah tingkah. Zhao Min lalu menantang Zhang Sanfeng mengalahkan 3 pelayannya. Yang pertama jago menguasai pedang. Yang kedua ahli dalam tenaga dalam. Sedangkan yang ketiga menguasai jurus tinju. Pelayan ketiga membuka penutup kepalanya. Dia berkata jika dia telah membunuh biksu Kongxing, mengalahkan cakar naganya dan memotong kepala biksu tersebut. Yu Daiyan yang melihatnya pun seketika mengenalnya. Pria itulah yang dulu telah membuatnya menjadi lumpuh. Yang Xiao yang tidak suka melihat kesombongan pelayan ketiga tersebut bersiap bertarung dengannya. Namun Zhang Sanfeng mencegahnya.
Dia berkata akan menghadapinya sekaligus mencoba jurus Tai Chi yang telah diciptakannya. Di saat mereka akan bertarung, tiba-tiba Wuji menghampiri kakek gurunya. Dia berkata biar dia yang menghadapinya. Zhang Sanfeng melarangnya, dikarenakan musuhnya adalah pendekar hebat Shaolin dari wilayah barat. Wuji akan dikalahkannya hanya dengan satu pukulan. Tiba-tiba Wuji lalu memegang tangan Zhang Sanfeng dan menyalurkan tenaga dalamnya mengobati luka kakek gurunya itu. Zhang Sanfeng yang telah merasakan kehebatan tenaga dalam Wuji, dia pun lalu mengizinkannya. Terlihat Zhao Min terkejut melihat pria di depannya itu adalah Zhang Wuji. Zhang Wuji lalu bertarung dengan pelayan ketiga dengan jurus Tai Chi yang tadi diperhatikannya. Dengan mudah dia pun mengalahkan pelayan ketiga hingga terluka parah. Zhao Min lalu berkata, kenapa Wuji menyamar sebagai pelayan dan memanggil Zhang Sanfeng sebagai kakek guru, seperti dia tidak punya malu. Wuji berkata jika dia adalah anak Zhang Cuisan, murid kelima sekte Wudang. Jika dia tidak memanggilnya kakek guru, lalu harus panggil apa? Mendengar pernyataan itu, Zhang Sanfeng seketika terkejut dan memanggil Wuji. Wuji lalu berlutut dan memberi hormat kepada kakek gurunya dan Yu Daiyan. Zhang Sanfeng membantu Wuji berdiri. Terlihat dia sangat bahagia melihat Wuji. Anggota sekte Ming pun memberi hormat kepada ketua sekte mereka itu. Wuji lalu bertarung dengan pelayan kedua Zhao Min. Sama seperti sebelumnya, dengan mudah Wuji mengalahkan pelayan kedua tersebut. Bersama dengan itu, Yin Liting tiba di sana dengan ditandu. Dia berkata jika inilah orang yang membuat pamannya itu lumpuh. Dia membantunya membalaskan dendam pamannya itu. Wuji lalu mematahkan setiap anggota tubuh pelayan kedua. Wuji lalu mendekati Zhao Min. Dia meminta salep tulang giok hitam untuk mengobati paman ketiga dan keenamnya. Zhao Min berkata jika dia akan memberikannya jika Wuji berjanji melakukan 3 hal untuknya. Wuji pun berjanji, selama itu bukan sesuatu yang tidak terhormat, dia akan melakukannya. Zhao Min yang awalnya selalu tersenyum, tiba-tiba terlihat sangat marah ketika dia melihat tusuk rambutnya berada pada Xiao Zhao. Dia lalu menyuruh pelayan pertamanya memotong lengan Wuji dengan pedang langit. Zhang Sanfeng lalu memanggil Wuji. Dia berkata akan mengajarinya jurus pedang Tai Chi. Yang Xiao mengenali lawan Wuji kali ini. Dia adalah dewa pedang lengan 8 yang dulu pernah dikalahkan oleh Yang Xiao. Yang Xiao tidak menyangka jika dia sekarang menjadi antek Mongol. Zhang Sanfeng lalu menunjukkan kepada Wuji jurus pedang Tai Chi dengan sebilah pedang kayu. Wuji lalu mengikutinya. Namun semakin Wuji berlatih, semakin dia lupa gerakannya. Dan akhirnya dia tidak ingat sama sekali gerakan tersebut. Orang-orang menertawai Wuji, sementara Zhang Sanfeng malah memujinya. Dia memberikan Wuji pedang kayu dan menyuruhnya menghadapi dewa pedang lengan 8 itu. Wuji pun bertarung menggunakan pedang kayu tersebut. Dalam pertarungan itu, Wuji berhasil mengalahkan dewa pedang lengan 8. Bahkan Wuji memutus lengannya. Zhao Min terkejut melihat kehebatan Wuji mengalahkan 3 pelayannya. Dia lalu berniat pergi dari sana. Namun Wuji mencegahnya. Mereka tidak diizinkan pergi sebelum menyerahkan salep tulang giok hitam kepadanya. Tiba-tiba Wuji diserang bawahan Zhao Ming dengan tapak Xuan Ming. Wuji terdorong ke belakang. Yang Xiao dan Raja Kelelawar datang membantu.
Zhao Min pun lalu membawa bawahannya pergi meninggalkan Gunung Wudang. Sementara Wu Ji mengeluarkan racun tapak Xuan Ming dengan jurus 9 matahari miliknya. Oke, demikianlah bagian ke-7 dari cerita Pedang Langit dan Golok Pembunuh Naga. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.